Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Kali ini saya ingin kita menyaksikan salah satu video dari seorang penipu Goldian Simbolon yang mengikuti jejak nabinya yaitu Muhammad serta Allah Subhanahu wa taala Tuhannya yang menyebarkan Islam dengan cara menipu umat, dengan cara menyebarkan fitnah terhadap keyakinan orang lain, dan sekarang dia menunjukkan itu di depan publik. Kita akan lihat secara bersama-sama apa yang dia lakukan. Dia memfitnah pendeta Ezra Soru tentang Yeremia 28 ayat 9 dan mengatakan bahwa itu adalah nubuatan untuk Muhammad. Mari kita simak videonya dan saya akan tunjukkan di bagian mana dia memfitnah pendeta Ezra Soru. Dan ini dia tidak akan bisa mengelak lagi. Kalau di kemarin dia bisa mengelak, ya walaupun dia ngeyel kalau yang dia lakukan itu adalah penipuan, dan memang Muslim harus melakukan itu untuk menolong jati diri mereka, untuk menolong Islam. Muslim harus melakukan itu, yaitu ngeyel ketika kebohongannya itu terekspos. Kali ini akan sangat ketahuan bagaimana dia menipu publik. Dan untuk saudara-saudara Muslim yang menyimak ini, silakan gunakan akal sehat dan jangan panas di kolom komentar. Mari kita simak videonya. Saya akan menanggapi sebuah video yang dilontarkan oleh pendeta Ezra Soru ya, di mana dia melakukan sebuah kesalahan dan ternyata pendeta Ezra Soru itu tidak paham Alkitab sama sekali ya. Nah, menariknya ya, ayat-ayat yang jelas tetapi dia mencoba mengkaburkan, mencoba mengkhianati sebuah fakta yang nyata. Oke, saudara-saudara, aku konfirmasi suaraku jelas atau tidak nih. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi video Pak Pendeta Ezra Alfedsor ya, di mana dia mengatakan bahwa Yeremia pasal 28 ayat 9 itu bukan nubuatan tentang Nabi Muhammad. Nah, mungkin saya nanti akan uraikan di mana kesalahannya, di mana ngawurnya, dan bagaimana pendeta Ezra Soru itu tidak paham Alkitab sama sekali. Oke, jadi pembahasan kita yaitu Yeremia 28 ayat 19. Oke, saya share ya. Ayat 8 sampai 9. Nabi Yeremia 28 ayat 8. Sebentar. Saya ingin katakan kepada saudara-saudara bahwa video dari Pak Pendeta Ezra Soru ini ada lebih dari 40 menit. Ini saya tunjukkan kepada saudara-saudara. Ini video aslinya, lebih dari 40 menit, yaitu 46 menit 2 detik. Itu video penjelasan tentang Yeremia 28 ayat 8 sampai 9 oleh pendeta Ezra Soru. Tapi yang dia kutip itu hanya bagian depannya saja, sekitar 1 menitan. Kalau di sini kelihatan sekali 1 menit. Itu hanya bagian depannya saja, tapi dia tidak menontonnya secara utuh. Dan dia menggiring opini bahwa Pak Pendeta Ezra Soru tidak paham mengenai Alkitab. Nanti kita akan lihat bagaimana dia memfitnah Pak Pendeta Ezra Soru. Jadi sekali lagi, Pak Pendeta Ezra Soru videonya itu berdurasi 46 menit dan dia hanya kutip 1 menit, di mana Pak Pendeta Ezra Soru memberikan pernyataan, mengutip pernyataan dari para Muslim yang mengklaim bahwa Yeremia 28 ayat 9 itu untuk Muhammad. Dan Pak Ezra Soru memberi bantahan bahwa itu bukan untuk Muhammad. Nanti kita akan lihat secara bersama-sama, saya akan tunjukkan. Kita lanjut lagi. Sampai 9. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri, dan terdapat kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampat. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan.
Nah, yang menjadi tekanan di situ adalah kata damai sejahtera, ya. Dan sebagian Muslim percaya bahwa Nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera ini adalah Muhammad. Karena kata damai sejahtera itu katanya bahasa aslinya adalah al-shalom, yang dalam bahasa Arabnya adalah al-Islam. Ya, al-Islam. Nah, siapa Nabi yang mengajarkan tentang Islam atau membawa Islam? Nah, itu sudah pasti adalah Muhammad. Dan dengan demikian maka sebenarnya Nabi yang dibicarakan di sini itu adalah Nabi Muhammad. Ini menurut mereka, ya. Ini juga pendapat yang sama diberikan oleh. Sebentar, saudara-saudara dengarkan bahwa Pak Esra Suruh mengatakan bahwa itu menurut mereka, bahwa nubuatan ini adalah tentang Muhammad. Jadi itu pendapat dari orang-orang Islam yang mengais, yang mengemis nubuatan dari dalam Alkitab dan menyatakan bahwa Yeremia 28 ayat 9 adalah nubuatan bagi Muhammad. Sekali lagi, itu adalah kutipan dari Muslim yang mengatakan itu. Dan Pak Pendeta Esra Suruh itu hanya menjelaskan tentang pendapat dari Muslim itu. Oke, kita lanjut lagi. Sanihum Munir, ya. Saya sebenarnya siapkan videonya tapi tidak, ya, LCD-nya tidak ada, jadi tidak bisa lihat, ya. Padahal Sanihum Munir juga. Nah, jadi di sini teman-teman ya, Pak Pendeta Ezra Soru mencoba menolak sebuah fakta bahwa Yeremia pasal 28 ayat 9 itu bukan nubuatan yang merujuk kepada sosok baginda kita, sosok Khataman Nabiyina, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan ya uraian yang subjektif dan sangat memaksa. Nah, mari kita baca ayat Yeremia pasal 28 ayat 9, ya. Saya akan buktikan bahwa Pak Pendeta Ezra Soru itu tidak paham Alkitab sama sekali. Yeremia Nah, di sini dikatakan, tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Nah, jadi ayatnya berbunyi demikian, ya, teman-teman, bahwa di dalam kitab Yeremia itu menubuatkan seorang nabi yang akan membawa damai sejahtera. Nah, yang perlu digarisbawahi itu kata damai sejahtera. Kalau kita cek di dalam bahasa aslinya itu adalah le shalom. Ya, sebentar saya tunjukkan. Nah, ini kita sama belajar tentang original teks, dan tentunya teman-teman Kristen juga harus belajar untuk menguak dan menerima sebuah fakta. Di sini dikatakan hun nabi asyagen nabi le shalom. Ini le shalom. Jadi kata yang digunakan di damai sejahtera ini diterjemahkan dari kata le shalom. Nah, itu Pendeta Ezra Soru harus tahu. Nah, yang perlu diketahui sekarang, ya, bahwa bahasa Ibrani, Aramaik, dan Arab itu adalah bahasa yang serumpun, berasal dari sumber yang sama. Antara bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu serumpun. Di situ di dalam Yeremia 28 ayat 9 itu terdapat kata le shalom yang padanannya adalah al-Islam. Contoh kata yang similar, yang kedengarannya sama. Di dalam bahasa Ibrani, langit itu adalah samayim. Tetapi di dalam bahasa Arab itu adalah sama, hasama, sama-sama. Terus. Nah, sebentar. Orang ini memang sangat-sangat pendusta. Orang ini dan memang tidak layak disebut sebagai manusia kalau dia masih memiliki perilaku seperti ini. Ini adalah iblis. Kenapa? Kalau saudara-saudara simak penjelasan dari Pak Pendeta Esra Soru secara utuh, itu Pak Pendeta Esra Soru sudah membantah tentang kajian dia tentang
mengenai bahasa damai sejahtera, mengenai kata damai sejahtera. Itu sudah diulas di dalam video Pak Pendeta Esra Soru. Dan dia hanya mengulang klaim. Dia hanya mengulang klaim tanpa bantahan. Jadi apa yang sudah Pak Pendeta Esra Soru jelaskan tentang kata damai sejahtera di situ sudah dibantah bahwa itu bukan untuk Islam. Itu bukan maksudnya adalah Islam. Tapi dia mengulang klaim yang sama tanpa memberikan bantahan terhadap video dari Pak Pendeta Esra Soru. Nah, itu yang saya sebut sebagai orang ini sebagai iblis, dan memang dia adalah banci teologi seperti yang saya sudah ungkapkan kepada para apologet Islam lainnya. Mereka itu adalah banci teologi. Dan itulah bukti orang ini adalah pendusta. Ingat, orang ini adalah pendusta. Kalau kalian masih mau percaya dengan dia, berarti saya rasa Muslim. Kalian sudah tidak memiliki akal sehat. Karena dia sedang menggiring opini bahwa seolah-olah Pak Pendeta Esra Soru tidak menjelaskan tentang kata itu, dan ternyata Pak Pendeta Esra Soru itu menjelaskan tentang klaim itu juga dan membantahnya. Oke, kita lanjut. Jadi sekali lagi harus simak video dari Pak Pendeta Esra Soru itu secara utuh. Jangan seperti orang ini. Orang ini memang si pendusta, sangat pendusta. Dia bisa mengutip video yang dimana video itu tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan apa yang dia maksud, tetapi dia kutip supaya mendukung kesimpulan yang dia maksud dan menggiring opini seolah-olah bahwa apa yang dimaksudkan dalam video itu salah. Padahal video itu sendiri tidak bermaksud seperti yang dia simpulkan. Mari kita lanjut. Di dalam bahasa Ibrani, Ruah HaKodes. Di dalam bahasa Arab itu Ruhul Kudus. Di dalam bahasa Ibrani, Elohim. Di dalam bahasa Arab, Ilahuna. Di dalam bahasa... Oke, sebentar, kita lanjut saja. Ini dia hanya membual saja, menunjukkan bahwa seolah-olah dia tahu bahasa Ibrani, tapi sebenarnya banyak Muslim yang mengaku, khususnya para mualaf yang mengaku bahwa pintar bahasa Ibrani, tapi sebenarnya yang mereka lakukan itu hanya menghafal dan tidak paham bahasa Ibrani maupun Yunani secara gramatikal. Kita lanjut saja. Sebentar. Jadi antara bahasa Ibrani akar yang sama 28 ayat dalam itu adalah al-Islam, karena shalom. Yang sepadan dalam bahasa Arab itu adalah al-Islam, karena... Nah, itu seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa Pak Pendeta Esra Soru sudah menjelaskan tentang hal itu. Karena keduanya adalah serumpun. Mengklaim. Sekarang pertanyaan buat Pendeta Esra Soru. Pendeta Esra Soru. Ini bukti bahwa manusia ini adalah pendusta. Ini bukti adalah manusia ini adalah pendusta. Kita simak. Itu mengklaim bahwa Yeremia 28 ayat 9 ini adalah nubuatan yang merujuk kepada Yesus. Nah, ini itu adalah pendustaan, pemfitnahan terhadap Pendeta Esra Soru, terhadap Bapak Pendeta Esra Soru. Buktikan di menit keberapa Bapak Pendeta Esra Soru menyatakan bahwa Yeremia 28 ayat 9 itu adalah nubuatan, tentang Yesus Kristus. Buktikan di menit keberapa? Di menit keberapa Pak Pendeta Esra Soru menyatakan, mengklaim bahwa Yeremia 28 ayat 9 adalah nubuatan tentang Yesus Kristus. Nanti saya akan tunjukkan. Pak Pendeta Esra Soru mengatakan bahwa Yeremia 28 ayat 9 bukan nubuatan. Bukan suatu nubuatan tentang nabi yang akan datang. Bukan sama sekali, entah itu Yesus Kristus maupun Muhammad. Tetapi Yeremia 28 ayat 9 itu adalah bantahan. Itu adalah bantahan terhadap apa yang diucapkan oleh Nabi Hananya. Dan itu sudah dijelaskan di dalam video Pak Pendeta Esra Soru yang dia kutip secara tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi, tidak ada klaim dari Pak Pendeta Esra Soru bahwa Yeremia 28 ayat 9 adalah untuk Yesus Kristus, nubuatan untuk Yesus Kristus. Tidak ada. Kalian boleh simak video dari Pak Pendeta Esra Soru dari menit pertama hingga menit yang terakhir.
buktikan di mana Pak Pendeta Esra Soro mengatakan bahwa Yeremia 28 ayat 9 adalah suatu nubuatan bagi Yesus Kristus. Kita lanjut. Membuktikan bahwa Pak Pendeta Ezra Soru ini sama sekali tidak paham Alkitab. Knowledge-nya tentang Alkitab nihil sekali. Dengan lancang mengatakan bahwa Yeremia 28 ayat 9 ini nubuatan yang merujuk kepada Yesus. Nah, untuk menelisik apakah benar nubuatan ini digenapi oleh Yesus, saya akan tunjukkan bahwa Yesus ini menolak. Sekali lagi, penipu, pendusta, pemfitnah. Sekali lagi, Pak Pendeta Esra Soro tidak mengklaim bahwa Yeremia 28 ayat 9 adalah nubuatan bagi nabi siapapun, entah itu Muhammad maupun untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Pak Esra Soro tidak pernah mengklaim hal itu. Saya akan tunjukkan, kita simak. Kita simak, ini penjelasan dari Pak Pendeta Esra Soro. Saya putar di mana Pak Esra Soro, Pak Pendeta, memberikan kesimpulan tentang penjelasannya. Apakah Yeremia 28 adalah nubuatan bagi seorang nabi ataukah bukan? Kita simak. Sekarang mari kita menanggapi anggapan bahwa ayat itu, ayat 9 yang bernubuat tentang damai sejahtera itu adalah Islam, ya, dan itu menunjuk pada Muhammad. Pertama, dari konteks ini terlihat bahwa kata-kata dalam Yeremia 28 ayat 9 itu bukan nubuatan tentang datangnya seorang nabi. Itu bukan nubuatan itu, ya. Seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus Tuhan. Ini bukan nubuatan bahwa akan datang seorang nabi. Nah, saudara-saudara sudah dengar sendiri kan? Pak Esra Soro tidak mengatakan bahwa nubuatan Yeremia, apa yang tertulis di dalam Yeremia 28 ayat 9 adalah nubuatan bagi nabi di masa depan. Tetapi Pak Pendeta Esra Soro mengatakan bahwa Yeremia 28 ayat 9 bukanlah nubuatan bagi siapapun. Kita lanjut. Tapi ini semacam petunjuk dari Yeremia kepada Hananya bahwa kalau ada nabi yang bernubuat yang baik, nabi itu baru bisa dipercaya sebagai nabi benar dari Tuhan kalau nubuatan sampai nubuatannya tergenapi atau terpenuhi. Tapi kalau nubuatnya tidak terpenuhi, ya dia nabi palsu. Ya, dia nabi palsu. Jadi jelas di sini bahwa ini bukan nubuatan soal nanti pada masa depan akan datang seorang nabi. Tidak. Nah, karena itu maka mereka menganggap bahwa ini adalah nubuatan tentang Muhammad, ya, akan datang Muhammad pada masa yang akan datang. Ini salah memahami ayat. Ya, salah memahami ayat karena ayat ini tidak menubuatkan seseorang. Nah, kalian sudah dengar kan? Pak Pendeta Esra Soro mengatakan sendiri bahwa ayat ini, Yeremia 28 ayat 9, tidak menubuatkan tentang nabi, tentang seseorang pun. Dan memang bahkan kalau kita baca ayatnya, pasalnya secara utuh dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17, itu dia tidak sedang berbicara tentang nubuatan. Dia sedang berbicara tentang perlawanan Nabi Yeremia dengan Nabi Hananya. Nabi Hananya memberikan nubuatan tentang damai sejahtera, tetapi Nabi Yeremia ragu tentang itu. Karena menurut Nabi Yeremia di ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9 itu mengatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya itu menubuatkan tentang peperangan, tentang malapetaka, tentang penyakit sampar. Lalu tiba-tiba kamu datang, Hananya datang dan menubuatkan tentang damai sejahtera. Jadi ayat 9 itu adalah respon Yeremia terhadap apa yang dikatakan oleh Hananya. Itulah yang terdapat di dalam Yeremia 28 ayat 9, bukan nubuatan tentang siapapun. Jadi si Goldian ini memang pendusta seperti nabi dia dan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi Goldian, saya sudah tidak punya respek lagi kepada apologetika Islam. Karena mereka ini adalah pembohong. Mereka ini adalah penipu yang tidak bisa dikasihani. Dan lagi,
Di dalam kitab Yeremia, kalau kamu mau mengatakan bahwa itu adalah nubuatan bagi Muhammad, di situ ayat 9 saja, di situ Yeremia menyatakan bahwa maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan, huruf kapital semua, yang mengindikasikan bahwa itu adalah Yahweh. Dan supaya saudara-saudara muslim tahu bahwa Yahweh dengan Allah Subhanahu wa taala itu jauh. Beda jauh bagaikan langit dan bumi. Yahweh di langit, Allah di bumi. Yahweh di surga, Allah di neraka. Itu sangat jauh. Karena apa? Di dalam Al-Qur'an sendiri mendeskripsikan tentang Allah Subhanahu wa taala itu adalah penipu. Dan sekarang perilaku Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad turun kepada kalian. Jadi sekali lagi, si Goldian ini adalah penipu dan pemfitnah pendeta Ezra Soru. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Dan untuk saudara-saudaraku muslim, jangan lagi datang kepada kitab Yeremia 28 ayat 9 untuk mengais, untuk mengemis nubuatan kepada Muhammad. Dan bahkan di dalam Al-Quran sendiri pun tidak menyatakan bahwa nubuatan nubuatan bagi Muhammad itu terdapat dalam kitab para nabi, melainkan kitab Taurat dan Injil. Jadi silakan cari di kitab Taurat dan Injil, jangan di kitab para nabi, karena dengan demikian kamu melanggar Al-Qur'anmu sendiri, melanggar kitab sucimu sendiri. Apakah kamu lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa taala atau Muhammad? Al-Qur'an menyatakan bahwa nubuatan bagi nabi yang umi itu hanya termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil, bukan di dalam kitab para nabi. Jadi kalau kamu datang untuk kitab para nabi, ya, kitab-kitab selain Taurat dan Injil, itu kamu lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad, dan kamu membuktikan bahwa mereka hanyalah orang-orang idiot yang tidak paham tentang kitab suci orang Kristen. Oke? Itu saja yang ingin saya sampaikan. Gunakan akal sehat kalian untuk saudara-saudara muslim. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ini digenapi oleh Yesus, saya akan tunjukkan bahwa Yesus ini menolak sendiri kalau Yeremia 8 ayat 9 itu bukan nubuatan untuk gue. Dengerin Pak Ezra Soru, Yesus menolak sendiri bahwa Yeremia 28 ayat 9 ini bukan nubuatan untuk gue, untuk Yesus. Oke, saya share datanya ya. Kedua, kata damai sejahtera dalam ayat itu, bahasa Ibrani dia bilang al-shalom. Ya, saya lihat itu, al itu kan mana al-shalom. Al itu kan kata sandang untuk bahasa Ibrani. Bagaimana dia bahasa Arab? Bagaimana dia bisa bilang di dalam bahasa Ibraninya al-shalom? Itu salah itu. Ya, bahasa Ibraninya adalah les shalom. Dan ini menunjuk pada hal-hal yang baik atau bagus untuk pemulihan berkenaan dengan kondisi bangsa Yehuda yang sedang berada dalam penawanan Babel. Ini sama sekali tidak ada hubungan dengan agama apapun, apalagi agama Islam. Jadi seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, sesuai konteks itu adalah damai sejahtera itu kelepasan dari Babel. Ya, itu kelepasan dari Babel, itu sesuai dengan konteksnya, bahwa Babel akan ditaklukkan, raja akan dipulangkan, perkakas-perkakas akan dipulangkan, orang-orang tertawan akan dipulangkan. Itulah yang dimaksudkan dengan damai sejahtera di dalam teks itu. Ini tidak ada hubungan dengan satu agama, sehingga menafsirkan bahwa itu adalah nubuatan yang menuju pada agama Islam. Nah, ini penafsiran yang bodoh, ya. Ini penafsiran yang ngawur. Nah, tapi marilah kita ikut mereka ya. Memang kadang-kadang kita perlu ikut cara berpikir bodoh, ya. Makanya Alkitab bilang jawablah orang bodoh, ya, ya, menurut kebodohannya, ya. Jadi kalau marilah kita ikuti kebodohan ini. Kalau mau dipaksakan bahwa damai sejahtera di sana menunjuk pada agama Islam, dan dengan demikian nabi yang menubuatkan adalah Muhammad, ya, maka ini nabi yang menubuatkan adalah Muhammad dan ini adalah damai sejahtera. Kalau kita mau ikut itu, maka ingat bahwa sesuai konteks pasal ini, justru nabi yang menubuatkan tentang damai sejahtera atau yang disebut Islam oleh mereka itu adalah nabi palsu yang tidak sedang menyampaikan firman Tuhan.
Karena nabi-nabi asli pada waktu itu menubuatkan tentang perang, ya, malapetaka, penyakit harta. Tapi nabi-nabi palsu yang kita lihat, mereka bilang damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Itu nabi palsu. Nah, kalau damai sejahtera itu adalah Islam, maka palsu itu. Berarti Islam itu palsu. Dan nabinya yaitu Muhammad itu ya nabi palsu. Ya, kalau mau mengikuti konteks mereka seperti itu. Ya. Nah, ini namanya mengikuti kebodohan kalau menafsirkan ayat ini menurut anggapan mereka, ya. Jadi nabi damai sejahtera atau nabi Islam itu justru sedang berdusta. Ya. Tuhan tidak mengutus engkau, tapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Nah, itu untuk nabi yang menubuatkan damai sejahtera. Kalau ikut damai sejahtera itu adalah Islam, maka nabi yang menubuatkan Islam itu sebenarnya, ya, membuat bangsa itu percaya kepada dusta. Jadi kesimpulannya, Muhammad nabi palsu, mengikuti kebodohan penafsiran mereka. Ya. Oke, sekarang berikut. Kalau kita mau mengikuti pemikiran, lagi-lagi ikut bodoh, ya. Kalau kita mau mengikuti pemikiran bodoh bahwa damai sejahtera di sana adalah agama Islam, maka nabi yang dianggap benar itu pasti Muhammad. Ya, mengapa? Karena Muhammadlah yang membawa Islam atau mengajarkan Islam. Tapi ingat bahwa ayat itu bukan mengatakan nabi yang membawa Islam, nabi yang mengajarkan Islam, tapi nabi yang menubuatkan Islam. Sedangkan Muhammad itu tidak pernah bernubuat tentang Islam. Muhammad membawa Islam, Muhammad mengajar Islam, tapi bukan bernubuat tentang Islam. Padahal menurut ayat itu seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Kalau mereka artikan damai sejahtera Islam adalah seorang nabi yang bernubuat tentang Islam. Jadi mestinya itu bukan nabi yang membawa Islam atau nabi yang mengajarkan Islam, tapi nabi yang bernubuat tentang Islam. Maka kalau ikut itu bukan Muhammad. Muhammad tidak cocok dengan ayat itu. Kalau sekali lagi kita mau ikuti cara berpikir yang bodoh di dalam penafsiran ayat ini.